Halo sahabat Proses Adir Channel, selamat sore. Pada sore hari ini saya sudah menghadirkan Bung Maxen. Selamat sore. Ya, selamat sore Bung Rosis. Ya, Bung Maxen ini adalah pendamping TKSK di Kecamatan Elas Selatan. Selain bekerja sesuai tugasnya sebagai pendamping, mendata, mengadvokasi, memberi laporan terkait orang-orang yang membutuhkan bantuan, Pak Maxen ini juga dia di luar kerjanya itu punya aktivitas sosial, yaitu dengan caranya dia membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nah, seperti apa cerita kerja-kerja sosial Bung Maxen? Nanti kita sama-sama mendengarkan setelah yang satu ini. Sebelum ke sana, kita seruput dulu kopi asli Manggarai Timur ya, Bung Maxen. Ya. Baik, Bung Maxen, Ya. mungkin bisa ceritakan kepada teman-teman ingin mendengarkan cerita bagaimana kerja-kerja sosial yang Pak Maxen lakukan selama ini selama menjadi pendamping TKSK. Selain Pak Maxen menginput data ke dinas sosial, ke Kementerian Sosial, ada juga cara-cara lain agar keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan itu bisa segera mendapat bantuan gitu. Mungkin Pak Maxen bisa ceritakan khusus untuk keluarga adik Rizal yang kemarin itu udah sampai ke kick end ke Jakarta gitu. Mulai dari awalnya. Baik. Terima kasih Bung Rosis. Saya bertugas sebagai tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Elas Selatan. Ya. Itu sejak 1 Januari tahun 2018. Di mana tahun 2018 saya ditugaskan untuk menyelesaikan data-data DTKS, PMKS. DTKS itu apa? DTKS ini data kesejahteraan sosial. Terlepas dari itu, saya ditugaskan juga oleh Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur untuk mendata, untuk mengambil data difabel dan gangguan jiwa ODGJ. Ya. Pada saat itu saya turun ke Kecamatan Elas Selatan. Dari Kecamatan Elas Selatan ini Bung Rosis, dia ada satu kelurahan 13 desa. Dengan kondisi jalan yang tidak bersahabat, topografi juga sangat sulit, tapi mau bilang bagaimana, karena bagian dari pekerjaan saya harus jalani itu. Ya. Di tahun 2018 Bung Rosis, saya bertugas di Desa Nangameje, di mana Desa Nangameje ini bagian sasaran utama, karena di sana saya menerima informasi kalau ada salah satu keluarga dari Bapak Benedictus Poseng, bapaknya dari adik Rizal Yanus Aja ini, itu mengalami gangguan jiwa, mamanya itu gangguan jiwa ODGJ plus lumpuh. Begitu juga dengan bapaknya. Pada saat itu adik Rizal ini dia berusia kelas 5 SD. Usia yang begitu belum mapan, terus dia harus bertanggung jawab untuk bisa menghidupkan bapak dan mamanya itu. 2018 mendapat bantuan khusus dari Kementerian Sosial. Ya. Itu berkat data yang Pak Maxen input. Itu berupa uang tunai. Uang tunai. Ya. Besarannya itu Bung Rosis 800.000. Itu setahun. Hanya 800.000. Di luar dari bantuan khusus ini juga Bung Rosis, keluarga Bapak Benedictus ini juga mendapat bantuan sosial berupa PKH dan sembako pangan atau BPNT. Di tahun 2019 masih berjalan, bantuan ini juga masih berjalan, masih juga dapat BPNT, dapat juga PKH.
bantuan khusus juga dari Kementerian Sosial juga masih dapat. Iya, iya. Namun di tahun 2020 di nonaktif. Ya, di nonaktif. Nah, di nonaktif dari bantuan khusus. Kalau PKH dan BPNT ya masih berjalan. Nah, tapi ini tidak mencukupi untuk kebutuhan ya, untuk kebutuhan mereka. Karena di mana saat itu Rizal ini kan dia usia kelas 5 SD. Iya. Terus papa mamanya dua-duanya ini lumpuh. Iya. Ya, lumpuh. Dengan kondisi rumahnya yang begitu ya sangat sederhana, reot, saya juga sangat iba dengan kehidupan keluarga ini. Pada tahun 2021 saya coba bekerja sama, saya menyampaikan, saya menginformasikan ke teman-teman jurnalis Manggarai Timur. Iya. Ya, saya menginformasikan terkait dengan keadaan keluarga dari adik Rizal Janus ini. Ya, puji Tuhan pada saat itu juga banyak pihak yang membaca terkait dengan berita, dan pada saat itu juga Kementerian Sosial langsung tanggapi terkait dengan keadaan kondisinya Rizal. kondisinya Rizal ini, Karena berita sudah viral. berita sudah viral begitu ya. Waktu itu saya dengar itu dari kementerian telepon langsung Bung Maksen ya. Iya. Telepon langsung ke Itu saya. ceritanya bagaimana? Bisa ceritakan dulu. Saya juga merasa saya juga merasa kagum. Saya merasa kagum. Terus saya juga tidak percaya kalau memang dari kementerian yang telepon. Ya, telepon langsung saya. Karena apa? Saya ini kan cuma sebatas tenaga lapangan. Betul. Ya, cuma sebatas tenaga lapangan. Yang seharusnya itu kan harus ke Dinas. ya, berhubung langsung ke dinas. Kementerian Sosial harus telepon langsung ke dinas.